text view itu, untuk membuat text view kali ini ada 2 aplikasi ya, seperti yang kemarin juga, yaitu kita pakai ADT dan juga Android Studio. Nah, untuk ADT teman-teman tinggal buka ADT saja ya, ada di materi. Kalau memang tidak ada, nanti untuk link downloadnya ya, teman-teman bisa download juga dari Google ya, dari Google download ADT Android Development Tools. Nah, kalau sudah ekstrak seperti ini ya, ekstrak nanti muncul Eclipse, SDK, sama SDK Manager. Nah, kita klik di Eclipse-nya ya, folder Eclipse, kemudian pilih yang ini, klik di Eclipse. Nah, kita akan coba buat satu-satu untuk user interface-nya ya. Ini kita tunggu. Nah, ini kita lokasi simpannya ini ya, C user di desktop, kemudian ADT ini ya di folder ini, nanti kita simpannya di folder yang sama ya, di latihan TI 4B ini ya. Oke, kita simpan di sini, ini lokasi simpannya. Kita oke. Kita tunggu sampai ADT-nya tampil. Oke, dia masih loading, tunggu dulu. Masih loading ya. Oke. Nah, untuk membuatnya kita buat project ya, file, menu file, new, kemudian pilih Android Application Project. Kemudian kita namakan aplikasi misalkan User Interface TI 4B ya. Oke, ini nama aplikasinya. Kemudian ini nama project. Oke, nah ini untuk package name harus unik ya, harus unik, sekali lagi harus unik, harus berbeda, kecuali kita mau timpa aplikasi yang lama ya. Kalau mau timpa aplikasi yang lama, berarti kita package name-nya harus sama. Tapi kalau bikin aplikasi baru, berarti package name-nya ini harus berbeda. Minimum SDK kita default saja ya, yang ada di sini kebetulan cuma Froyo gitu ya. Kemudian dia kompatibel dengan atau dia compile dengan KitKat ya, karena yang kita punya di sini juga kita install cuma Android KitKat. Ini target SDK-nya API 18. Ini default saja. Kemudian kita next. Kita next lagi ya. Kita next lagi. Ini kita pilih blank activity saja. Nah, ini untuk main activity main ini biarkan saja. Jadi ini kelas utamanya dan ini layout dari kelas itu ya. Jadi kelas main activity menampilkan tampilan namanya activity main. Oke, kita finish. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah ya. Nah, yang dimaksud dengan text view seperti ini nih teman-teman ya. Tulisan hello world. Nah, ini text view. Jadi kalau mau mengganti tulisannya bisa teman-teman di activity main ya. Lalu di bagian teks ini ya. Android text, jadi ada text view ya. Dalam bagian text view, kemudian ada bagian Android titik ganda text ini ya, Android text. Nah, secara default tulisan itu harus ditulis di string ya. Di string ini ada di sini, di res values strings ya. Jadi tulisan hello world ini sebenarnya bukan hello world di situ, tapi
tulisannya ada di string sini ya. Kemudian kita pilih bagian text string sini. Nah ini hello world-nya ini di sini. Jadi tulisan hello world yang ada di sini ya. Layout. Oke. Nah, tulisan hello world yang ada di sini sebenarnya itu karena dia berasal dari string di sini ya. Jadi kalau kita ganti tulisan di sini, otomatis nanti di sini juga akan terganti tulisannya. Tapi bisa juga kita langsung ketik di sini ya. Kita ganti aja di sini tanpa di string nanti. Tapi kalau kita ganti di sini, di stringnya tidak terganti ya, seperti itu ya. Tidak ubah karena tidak ada hubungan kecuali kita ubahnya di string. Nah, maka di sini juga akan otomatis tulisannya di tampilannya akan terganti seperti itu. Oke, misalkan ya ini user interface text view ya, seperti itu. Nah, jadi nanti tulisannya seperti ini. Nah, ini user interface text view ya. Jadi bisa langsung ganti di sini atau gantinya di string ya, tapi bisa juga di sini aja, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah itu. Oke, sedangkan untuk main activity kelasnya kita defaultkan saja, jadi dia cuma memanggil menampilkan. Jadi fungsi dari kelas adalah menampilkan tampilan mana ya. Jadi ketika kelas ini dibuka, kelas main activity dijalankan, tampilan yang akan muncul adalah R layout activity main. R itu adalah res ya, folder layout, filenya adalah activity main. Nah, activity main adalah tampilan yang tadi kita buat di sini ya. Jadi ada dua tab di sini, ada activity main untuk coding, graphical layout untuk melihat tampilan codingannya. Kalau tanda seru kuning di sini sebenarnya tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kita melewati tulisan di sini, string di sini sebenarnya ya. Seperti itu. Oke. Untuk mengubah warna kita bisa klik saja, kemudian kita bisa lihat di samping sini ada properties ya, ada properties. Ini bisa teman-teman ganti text size-nya ya, dan seterusnya warna. Jadi sebenarnya bisa ganti di situ atau teman-teman tambahkan saja di sini ya. Yang penting di dalam baris coding ini. Jadi misalkan Android titik ganda text color ya. Nah, ini dia pakai pakai bahasa coding untuk pewarnaan web ya, pewarnaan. Jadi sama saja. F ini nanti kita bisa lihat warnanya apa, putih ternyata ya. Nah, jadi kita misalkan coba F0000 misalkan ya. Nah, jadinya merah ya. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman ubah. Kalau mau tambahkan lagi text view, bisa teman-teman lihat di sini di samping kiri ada palette ya. Palette, kemudian ada widget. Nah, ini text view ya. Mau tulisannya besar, sedang, kecil ya. Bisa ya. Jadi kita misalkan text view. Tambahkan di sini. Kemudian misal kita ganti teks lagi ya. Latihan user interface. Nah, lihat tulisannya ya. Oke, misalkan kita ganti warnanya ya. Jadi kita bisa double klik di tulisan ini di graphical layout, nanti dia masuk ke activity main XML untuk menambahkan misalkan Android titik ganda text color sama dengan misalkan siap ya 0000FF misalkan ya, warnanya biru ya. Nah,
untuk membuat file APK-nya bisa teman-teman run di sini ya. Atau saran saya bagusnya adalah klik kanan di project-nya ya. Ini nama project ini user interface TI4B. Klik kanan, kemudian run as run application ya. Kita juga bisa debug sih sebenarnya. Debug, kemudian debug as ya, debug as, kemudian Android application. Jadi kita buat file APK-nya seperti itu. Kita tunggu prosesnya. Dan kita bisa lihat di folder yang tadi sudah kita buat ya. Folder kita ini ADT TI4B. Kemudian ada di folder latihan TI4B. Project kita adalah user interface. Nah, interface. File APK-nya ada di folder bin ya. Sekali lagi, file APK-nya ada di folder bin. Nah, ini dia file APK-nya ya. User interface. Nah, ini kita coba install ke Nox Player atau emulator Nox Player ya. Caranya bisa double klik ya, karena dia sudah langsung saya sudah setting. Kalau file APK dia akan langsung membuka menggunakan Nox ya, Nox Player. Ini Nox Player. Nah, kita tinggal double klik atau kita bisa klik, tahan dan drag drop ya, klik tahan geser ke sini ya, misalkan seperti ini. Nah, lalu kita lepaskan. Jadi proses install di emulator. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat aplikasinya sebelum install di smartphone, kira-kira seperti itu. Oke, dia sementara proses install untuk user interface text view-nya ya. Oke, install complete. Kita coba buka. Apakah tampilannya sama dengan yang kita buat di sini ya? Tampilan seperti ini atau tidak? Oke, ya ini dia ya. Sama ya, ini user interface text view, ini latihan user interface. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau meletakkan tulisannya agak ke tengah, ya silakan. Ya, halo. Lagi kita tinggal klik kanan, kemudian debug as, Android application juga ya. Jadi tulisannya bisa kita geser, atur, dan kalau mau lihat lagi hasil ini kita harus install ulang ya, install ke Nox Player ulang lah ya. Jadi tinggal kita double klik saja, nanti dia install ke sini lagi. Jadi karena package name tadinya tidak berbeda ya, artinya sama, maka dia akan menimpa. Halo, Guntur, halo. Jaringan kapan? Oke, kita coba buat lagi ya, buat lagi aplikasi APK-nya, file APK-nya. Oke, kita tunggu. Halo, Pak. Ya, kakak. Yang mana, Pak? Pak layar hitam, Pak. Oh, sebentar. Baru, Pak. Adit kasih penjaringan tuh, Adit. Kemudian kita coba buat lagi file APK-nya. Jadi kita klik kanan di package, kemudian debug as, lalu pilih Android application. Kita tunggu prosesnya di samping bawah kanan sini ada proses, kita tunggu sampai selesai proses loadingnya gitu ya, proses launchingnya. Oke, seperti ini. Nah, kita coba buka lagi di folder bin tadi dan kita coba install ke Nox Player ya. Nah, ini sudah berhasil diubah itu ya. Kita install aja ulang. Oke, dia install ulang nanti ya user interface-nya, kemudian text view.
Oke, kita coba buka. Ini dia ya, sudah berbeda posisi. Kita sudah agak geser. Nah, itu untuk bagian text view. Ya, itu untuk bagian text view. Yang berikut, user interface yang berikut adalah button atau tombol ya. Nah, tombol ini kita bisa panggil dari sini ya. Kita bisa buat dari palette widget ini. Kita klik button lalu drag saja, klik tahan lalu lepaskan. Kita mau taruh buttonnya di mana ya. Kemudian misalkan untuk double klik untuk teksnya bisa kita double klik. Tulisan di dalamnya di dalam tetap ada Android text ini ya. Nah, ini untuk mengubah tulisan misalkan tombolnya misalkan kirim misalkan, atau simpan contoh ya. Simpan. Nah, nanti tulisannya akan jadi simpan gitu ya. Seperti itu. Untuk ukurannya bisa kita atur di sini ya. Height-nya misalkan contoh 40 SP ya contoh. Kita lihat nih. Nah, ya. Di tinggi 40 ya gitu ya. Nah, untuk menghilangkan ya oke gini aja lah biarkan ya. Ini image, ini button ya. Sorry, ini widget button ya, ini widget button. Caranya tinggal drag sini. Oke. Nah, kemudian ada yang berikut, ada image button ya. Jadi ada di sini ada beberapa palette di sini, ada widget banyak di sini, ada teks, bagian teks ya. Ini khusus untuk teks ya, untuk teks biasa, plain text, person, kemudian password ya. Jadi teman-teman bisa masukkan, tinggal klik drag saja begini ya. Oke, itu untuk teks, kemudian ada layout, kemudian ada image dan media ya. Jadi selain button ada image button ya. Image button ini adalah tombol yang diganti dengan bentuk gambar. Ya, contoh misalkan kita mau ganti dengan gambar contoh batal misalnya seperti ini. Nah, jadi tombolnya akan berfungsi atau mengganti dengan bentuk gambar seperti itu ya. Jadi ini kalau button saja berarti tulisan ya. Tapi kalau image button berarti diganti dengan gambar, image button. Nah, ini kalau kita coba buat lagi, tinggal klik kanan untuk lihat tampilannya ya. Ada bug S, kemudian Android application. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai di sini. Di kanan bawah ada prosesnya. Nah, sudah seperti itu. Kita coba install ulang lagi ya. Bin kita buka Nox Player, kita drag lagi. Kita tinggal drag saja. Sudah itu ya, sudah. Jadi ini sudah jadi untuk button dan image button yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya masih pakai ADT dulu ya. Image button. Nah, kalau mau mengganti gambarnya dengan punya kita gitu ya, misalkan kita punya gambar, kemudian mau diganti button X-nya ini dengan gambar dari file kita ya, contoh logo Stikom misalkan. Nah, itu caranya teman-teman kopikan dulu file gambar yang akan kita masukkan ya. Contoh di sini saya ngambil gambar Stikom ya. Oke, contoh Stikom ini ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, untuk
mengganti gambar ini ya, mengganti image button. Jadi kalau pakai image button, berarti tombolnya akan diganti dengan gambar. Nah, kalau misalkan tombolnya kita mau ganti dengan gambar logo Stikom misalkan, nah kita kopikan saja dulu logo Stikom ini ya, gambar ini, kemudian kita letakkan di folder kita punya yang tadi project ya, ada di desktop tadi, kemudian latihan ADT 4D, kemudian latihan ya, user interface. Nah kita kopikan di REST drivable ya, kita buat saja folder drivable. Oke. Di dalam REST ya, di dalam folder REST drawable, dan kita pastekan gambarnya ke situ. Nah ini kita ganti semua tulisannya dengan huruf kecil saja ya, misalkan ITB. Oke. Nah kemudian nanti di sini di ADT ya, nah ini kita bisa ganti image buttonnya ini di bagian SRC ya, ini drawable kemudian ITB ya. Ini kita bisa lihat apakah gambar kita sudah masuk. Ini bisa kita dari sini ketika kita lakukan refresh ya, klik kanan kemudian refresh. Nah ini drawable sudah masuk. Oke, ITB. Nah sehingga nanti coba kita lihat apakah sudah masuk. Kita coba tb.effect. Kita coba masukkan ulang ya, tinggal graphical layout kemudian image button ITB. Oke, nah ini dia. Nah, kalau agak seperti itu ya, jadi sudah masuk gambarnya. Jadi kalau ini fungsinya adalah button ya, tombol seperti itu. Jadi kalau kita buat aplikasinya, klik kanan, debug as Android application, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, dan kita coba lihat di sini sudah masuk ya, sudah jadi untuk aplikasinya. Jadi ini button, ini image button ya, ini button, ini image button. Nah kalau misalkan image button ini ada kayak abu-abu di belakang seperti ini ya teman-teman, cara menghilangkannya tinggal teman-teman tambahkan di bagian image button itu ya. Jadi tinggal di graphical layout seperti ini, double klik saja di image buttonnya, tambahkan di dalam bagian image button itu Android ganda background ya, background sama dengan add null ya. Jadi kita tambahkan Android ganda background add null. Nah kemudian kita coba lakukan lagi debug as, dan kita coba lihat apakah ini sudah diganti atau belum ya. Jadi tunggu sampai sini jadi selesai prosesnya, launchingnya APK-nya, dan kita coba lihat di Linux player ya, sudah tidak ada abu-abu lagi ya, seperti itu. Jadi itu cara menghilangkan background, jadi tidak ada background di belakang. Oke, jadi tadi kita sudah buat text view ya, button, image button. Nah yang berikut image button sudah. Oke, toggle button ya, toggle button ini seperti on off gitu ya. Nah ini tinggal teman-teman buka di widget saja, get ya.
Ini namanya ini yang ini toggle button ya, tinggal tarik, drag drop ya, tarik lalu letakkan di misalkan di sini ya. Sudah jadi untuk toggle button ya, toggle button on off misalkan. Nah, kemudian untuk radio button ya, untuk radio button ini kita tinggal drag saja ya. Radio button ini dia, ini radio button, tinggal klik drag di sini ya, lepas misalkan ya apa ya, Samsung misalkan ya, Samsung, kemudian kita tarik lagi misalkan ini untuk radio button ya, misalkan untuk iPhone misalkan seperti itu ya. So, ini ganti dengan Android, ini ganti dengan iOS ya, contoh ya. Jadi ini radio button. Kemudian ada radio group ya. Nah, ini radio group yang di bawah sini ya. Jadi radio group ini adalah, kalau radio button kita bisa pilih semuanya. Tapi kalau radio group ya, radio group itu kita cuman bisa pilih salah satu di antara beberapa pilihan ya. Nah, jadi kalau pakai radio group tinggal klik drag sini ya, letakkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita tinggal mengganti ya. Misalkan untuk di ini ya, di dalam radio button ada radio groupnya ini ya. Ini radio groupnya. Oke. Untuk jadi radio group ini ya, nama ID-nya adalah radio group 1. Di dalamnya ada 3 button ini ya, 1, 2, 3. Sesuai dengan ini ya. Contoh misalkan kita ganti sistem informasi ya. Kemudian ini misalkan teknik informatika, misalkan di sini manajemen informatika. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu di antara 3 radio button ini saja seperti itu. Jadi kalau kita di kanan ada button S ya, kita bisa lihat sampai 100% di sini dia selesai proses launch APK-nya. Maka nanti di sini juga sudah ya seperti itu ya. Kalau radio button ini toggle on off ya, jadi tinggal klik berubah menjadi on menjadi off gitu ya. Kemudian kalau ini radio button tadi bisa pilih dua-dua ya, seperti ini. Sedangkan kalau radio group itu pilih salah satu dari 3 ini ya, seperti itu. Jadi kalau mau menambah lagi buttonnya, misalkan komputerisasi akuntansi ya, teman-teman tinggal kopikan saja radio button ini ya. Nah, ubah lagi untuk apa namanya, ID-nya ya, ID itu penting sekali. Nah, itu tinggal tekan komputerisasi akuntansi ya. Oke. Maka dia akan menambahkan satu lagi radio button di aplikasi. Mau hilangkan radio buttonnya tinggal radio button untuk dalam radio groupnya tinggal dihapus saja ya, dihapus untuk. Nah, ini sudah berhasil kita menambahkan untuk radio groupnya ya, seperti itu. Ini sudah radio group sudah ya. Nah, itu beberapa user interface ya. Ada banyak sekali, teman-teman bisa coba di sini. Bisa lihat di graphical layout ada checkbox ya, sama saja. Checkbox dengan radio button sama saja, cuman bedanya kalau radio button bulat ya, checkbox tanda check seperti itu.
Yang bisa teman-teman coba-coba ya. Ini namanya widget ya, widget untuk user interface. Ini bisa tambahkan time dan sebagainya ya. Selanjutnya kita akan coba buat user interface dengan Android Studio ya. Apakah sama? Sama saja ya. Cuman paling beda tampilan sedikit. Jadi buka Android Studio-nya, kemudian create new project ya. Jangan pakai Flutter dulu, pakai new project saja ya. Kemudian untuk template-nya kalau di ADT kita pilih blank ya, kalau ini kita pilih empty activity. Oke, kita next. Kemudian kita namakan aplikasinya misalkan user interface TI 4B ya. 4B. Oke, ini package name ya, biarkan default, boleh teman-teman ubah sama prosesnya. Kemudian pilih lokasi simpan. Saya akan letakkan di ini dia ya. Slash user interface. Nah, jadi project kita akan disimpan di Android Studio Project, pemrograman mobile TI4B di dalam folder user interface. Masih bahasa yang digunakan, kita menggunakan Java dulu ya. Java dulu. Untuk minimum SDK kita atur, misalkan yang bisa install aplikasi yang kita buat ini minimumnya Android tipe berapa kira-kira gitu ya. Minimumnya Android tipe berapa. Misalkan saya di sini taruh Android 5. Teman-teman boleh sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian kalau sudah merasa pas, kita finish. Kita tunggu proses Gradle aplikasinya. Oke, dia masih loading. Nah, ini dia yang muncul di belakang. Kita tunggu proses Gradle-nya ya. Biasanya ketika pertama kali buat aplikasi dengan Android Studio agak lama ya. Proses Gradle untuk penyatuan fungsi-fungsi dan library-nya ya. Tapi kalau misalkan sudah bikin lagi agak cepat ya. Oke, kita tunggu proses indexing. Si Gradle ya, si proses Gradle kita tunggu. Masih proses Gradle.
Belum proses running, kita tunggu. Oke, clear ya. Nah, sampai sudah benar-benar selesai seperti ini, baru kita mulai utak-atik buat tampilannya ya. Sama dengan Android Studio ADT juga ya. Android Studio juga punya main activity secara default dan class defaultnya ya, dan layoutnya adalah activity main.xml. Nah, untuk tampilannya, kenapa sampai yang ditampilkan adalah tampilan ini ya, tetap dia secara default akan tulisannya adalah hello world. Si loading, karena di sini ya, untuk kelas ini, ketika kelas ini dijalankan atau ditampilkan, maka dia membuka atau menampilkan kelas R layout, kelasnya namanya activity main. Nah, ini R itu res ya, res layout. Jadi res layout activity main ya, sehingga pasti tampilannya adalah tampilan ini hello world ini ya. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, ini sama text view ya, ini bentuknya adalah text view. Nah, untuk menampilkan text view, kita tinggal drag drop lagi ya, sama dengan ADT juga. Oke, sudah. Nah, kalau mau tambah teks, tinggal kita text view, drag lagi ke sini. Ya. Untuk mengganti teks, tinggal double klik atau kita ke split sini ya, ke bagian split. Jadi ada 3 tab di sini, ada code untuk menampilkan kode saja, coding, split untuk menampilkan coding dan desainnya, dan desain cuma menampilkan desain saja ya. Biasanya saya sarankan pakai split ya. Jadi ini text view, ini dia. Nah, kita tinggal ubah tulisannya menjadi misalkan latihan user interface ya, user interface Android Studio ya. Nah, ini tinggal drag seperti ini. Oke. Kemudian untuk mengubah warnanya, kita bisa ke desain ya, desain ataupun tambah tadi Android text color ya, bisa, atau kita tinggal klik di sini ya, klik teksnya, kemudian di bagian tab desain ya, bagian tab desain ada atribut-atribut project propertiesnya ya, propertiesnya. Nah, kita cari teks ya, text color, kemudian misalnya di bawahnya ya. Ini untuk tulisannya, ketika kita ganti di sini, ini juga ganti ya, ubah text color. Ini untuk mengubah warna, tinggal klik dan kita pilih ya, seperti itu. Sekarang kita pilih warna ini. Oke. Kemudian untuk hello world, misalkan kita ganti misalkan warna biru. Oke, misalkan itu ya. Nah, untuk bold dan seterusnya ya, tinggal kita pilih di sini textile ya, textile. Nah, ini bold misalkan, berarti tulisannya tebal ya, klik berarti tulisannya miring. Nah, untuk ukuran huruf ada di text size, bisa teman-teman pilih misalkan 12, 14, atau misalkan hello world-nya naikkan menjadi 18 contoh ya. Nah, itu text view. Nah, sama hal dengan button dan image button juga ya. Button tinggal kita drag seperti ini. Oke. Nah,
Kita tinggal ganti untuk teksnya ya. Jadi bagian button sini tinggal kita ganti teks, misalkan keluar ya, contoh seperti itu. Kemudian selain button, image button ya. Nah, untuk mengganti gambar ya, sama misalkan kita lakukan copy gambar logo Stikom tadi ya, ini logo Stikom, coba ya, logo Stikom, dan kita letakkan di project ya. Project kita Android Studio tadi ada di C ya, di lokal C, kemudian user, nama laptop, kemudian Android Studio Project. Kita punya lokasi tadi adalah pemrograman mobile TI4B, user interface ya, app, src, main, res, ada folder drawable di situ ya. Nah, drawable. Kita pastikan gambarnya ke situ. Nah, sekali lagi kita ubah nama file gambarnya itu ya. Namanya misalkan logo contoh. Jadi usahakan nama gambar itu tidak huruf besar ya. Huruf kecil semua itu lebih baik. Dia punya codingannya lebih baca lebih bagus. Itu. Nah, kemudian kita coba masukkan ya image button ya. Kalau image view itu cuma menampilkan gambar saja, tidak ada fungsi kliknya ya. Jadi di sini teman-teman lihat ada image view, itu cuma menampilkan gambar saja ya. Kita coba, oke. Nah di sini ada, ketika kita sudah masukkan gambar ke drawable, maka di sini ada pilihannya ya. Sudah ada di sini logo, ya. Tinggal klik saja, seperti itu. Kita letakkan di sini. Nah, ini cuman view saja ya, tidak ada fungsi klik. Tapi kalau image button berarti ada fungsi klik di situ. Jadi misalkan di sini, misalkan fungsi inilah avatar kita masukkan ya. Nah, dia agak berbeda kan karena ada fungsi kliknya di situ ya. Yang ini ada fungsi klik, yang ini tidak ya. Oke, kemudian untuk radio button sama, tinggal teman-teman klik di sini ya. Drag. Misalkan untuk teksnya tinggal di split. Kemudian kita lihat di sini radio button ya. Di bagian radio button, teksnya ini kita bisa ganti dengan misalkan pemrograman mobile ya, contoh seperti itu. Nah, kemudian untuk radio group sama ya, tinggal klik drag ke sini. Oke, kita bisa split saja untuk codingannya. Nah, ini di dalam radio group ini teman-teman bisa masukkan radio button di dalamnya ya. Jadi sudah masuk itu, lalu kita copy radio group saja, radio button ya. Penting dia ada di dalam radio group ya. Oke. Dulu. Ya. Group. Oke, kita besarkan. Kemudian kita tarik radio button ke dalam. Lagi tambah satu lagi radio button, kita drag taruh di dalam kotak seperti ini ya. Nah, untuk
buat codingannya. Nah, dia sudah ada di dalam radio group ya. Nah, misalkan laki-laki, misalkan ya. Ini kita ganti dengan perempuan, misalkan. Itu. Oke. Untuk switch, toggle button, checkbox semua sama saja ya. Nah, untuk membuat aplikasi ini tampil, tinggal build ya, dan pilih build APK ya. Jadi klik build bundle, kemudian build APK untuk membuat APK-nya. Kita tunggu proses membuat APK di sini. Buat Oke, nanti kita lihat apakah dia posisinya seperti ini atau tidak ya. Kalau tidak nanti kita settingannya gampang saja. Nah, kita klik locate tadi ya. Jadi setelah dia muncul seperti ini, kita klik locate ya. Klik locate ini. Kemudian ini ada APK-nya. Secara default nama file APK-nya adalah app-debug. Nah, kita tinggal install ke Nox Player saja. Ya, tinggal kita install seperti ini draft. Nah, karena package name-nya berbeda ya, nama package name-nya berbeda, pasti aplikasi yang dibuat juga pasti aplikasi yang berbeda. Oke, kita tunggu proses installnya di sini. Nah, ini dia. Sudah mulai install. Oke, install komplit. Kita coba jalankan. Oke, dia masih belum beraturan ya teman-teman ya. Nah, berarti caranya kita atur di sini. Oke, kalau belum beraturan seperti itu, ini bisa loadingnya. Oke, kita bisa atur di sini teman-teman. Klik di sini. Nah, lihat ini ada birunya ini, bulatan biru sudah oke, berarti ini sudah posisi. Halo. Oke, kita taruh di sini. Kita buat ke bawah seperti itu ya. Untuk ini, oke, kita drag ke atas. Jadi minimal kita klik tahan, lalu atur posisinya minimal 2 titik ya. Bisa atas kiri atau atas kanan atau atas dan kiri ya, bawah dan kiri bisa. Jadi minimal sini misalkan untuk oke, kita besarkan sedikit. Oke, kita atur posisinya. Oke, sini ya.
Nah, baru kita coba build ulang ya. Coba build ulang. Oke. Oke, sudah berhasil buat APK, kita klik locate. Ini dia, dan kita drag drop saja ke Notes Player ya. Klik tahan, lepaskan ke Notes Player. Nanti dia install ulang di sini ya. Belum, nanti dia hilang dulu, dia mengganti yang ini ya. Coba sekali lagi. Coba jalankan. Nah, sudah ya. Posisinya sudah terganti ya. Jadi sekali lagi untuk mengubah posisinya, teman-teman tinggal ubah di sini ya. Posisi minimal atas dan kiri untuk titiknya ya. Posisi untuk sebuah widget atau user interface itu ya. Ini misalkan atas dan kanan ya, ini kiri dan atas ya, supaya nanti posisinya tidak error seperti tadi.